Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Perkelahian di antara keduanya masih berjalan dengan serunya, bahkan semakin seru. Seperti angin pusaran mereka berputar-putar, tetapi semakin seru perkelahian itu, semakin nampak bahwa sebenarnya Tohpati adalah seorang yang pilih tanding. Kau lihat perkembangan perkelahian itu? Bertanya Ki Sumangkar. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya kembali sambil menjawab. Apakah kau sedang bergembira karena kau melihat kelemahan muridku? Ya, sahut Ki Sumangkar pendek. Tiba-tiba Ki Tambak Wedi tertawa. Tertawa berkepanjangan dan sangat menyakitkan telinga. Di antara suara tertawanya terdengar ia berkata, meskipun tampak kekurangan pada muridku, namun ia akan mempunyai cukup waktu untuk menanti aku membunuhmu, Adi. Mendengar suara tertawa dan kata-kata Ki Tambak Wedi, Ki Sumangkar berpaling. Dilihatnya Ki Tambak Wedi masih tertawa dan memandang muridnya yang sedang bertempur itu. Namun Ki Sumangkar sama sekali tidak terkejut. Kau mendengar kata-kataku, Adi? Tiba-tiba Ki Tambak Wedi berteriak, bahwa aku akan membunuhmu. Ki Sumangkar mengangguk perlahan. Ya, aku mendengar, sahutnya. Namun ancaman Ki Tambak Wedi itu telah mempengaruhi Macan Kepatihan yang sedang bertempur dengan Sidanti, sehingga sambil mengayunkan tongkatnya dengan dahsyatnya ia menggeram. Ki Tambak Wedi, biarlah aku menyelesaikan persoalan ini dengan Sidanti. Paman Sumangkar tidak akan ikut campur dalam hal ini. Benar, Ger. Pamanmu Sumangkar tidak ikut campur dalam persoalan ini. Tetapi ia pasti menghalangi aku. Seandainya aku ingin membunuh Angger pula bersama-sama dengan muridku. Karena itu, maafkan aku, Angger. Aku terpaksa membunuhnya. Sesudah itu, untuk membunuh Angger Macan Kepatihan yang perkasa, akan menjadi semudah seperti membunuh seekor kelinci. Biarlah aku mendapat bintang jasa di dada, atau lebih baik Sidanti yang akan menyebut dirinya telah membunuh Macan Kepatihan. Kepala Angger akan kami bawa sebagai bukti pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sidanti. Besok Sidanti akan menerima anugerah pangkat Senopati dari Wiratamtama Pajang. Kalau mereka yang membunuh Adipati Jipang mendapat Mentaok dan Pati, maka kami akan memilih daerah di sebelah barat Mentaok atau daerah Wanakerta di sebelah Pajang. Dari daerah-daerah itu, kami akan dapat menguasainya, atau apabila kami mendapatkan Wanakerta, kami akan langsung menembus jantung Pajang. Diam! Teriak Tohpati keras sekali. Suaranya mengguntur menyobek kepekatan malam yang sunyi. Namun suara itu ditimpa oleh gelak tertawa Ki Tambak Wedi. Hahaha, bukankah itu suatu rencana yang bagus? Aku lebih berpijak pada kenyataan daripada Angger Tohpati. Siapakah yang akan dapat mengalahkan Pemanahan, Penjawi dan Adipati Pajang itu di dalam laskar Angger? Ki Tambak Wedi akan dapat menepuk dada melawan mereka. Karena itu, jangan menyesal.
Bersetan dengan ocehanmu Tambak Wedi. Tetapi kau benar-benar setan yang licik. Ayo, majulah bersama si Danti. Macan Kepatihan bukan seorang pengecut. Suara Ki Tambak Wedi semakin berkepanjangan. Katanya, "Nah, kenapa Anggir menolak uluran tangan kami? Kalau kami bekerja bersama, bukankah kami dapat membagi tanah Demak ini? Anggir mendapat Jipang, dan kami mendapat Pajang dan Demak beserta daerah pesisir lainnya." "Kau jangan banyak bicara, pemimpi tua. Jipang bukanlah tempat orang-orang yang hanya dapat mengantuk dan mimpi seperti kau. Jipang mempunyai cukup kekuatan untuk melawanmu. Apalagi Tohpati sendiri mampu membunuh kau berdua sekarang ini. Jangan sombong, Ger. Jangan membual. Semakin banyak kau membual, semakin tampak bahwa kau menjadi berputus asa menjelang saat kematianmu yang nista." Mendengar hinaan itu, Macan Kepatihan menjadi marah bukan buatan. Namun karena itu, maka tandangnya menjadi terganggu. Dalam pada itu si Danti mempergunakan saat itu sebaik-baiknya, menyerang dengan segenap kemampuan dan kelincahannya. Macan Kepatihan menggeram keras sekali untuk melepaskan kemarahan yang seolah-olah akan meledakkan dadanya. Apalagi suara tertawa Ki Tambak Wedi masih saja mengganggunya. Namun di sela suara tertawa Ki Tambak Wedi itu, kemudian terdengar Ki Sumangkar berkata, "Anggir Tohpati, kenapa Anggir menjadi gelisah sehingga murid Tambak Wedi itu mendapat kesempatan untuk memperpanjang nafasnya? Dalam pengamatan kami, Raden, maka si Danti benar-benar sudah hampir mati terjepit oleh kekuatan tongkat Anggir. Namun karena Anggir terganggu oleh suara Ki Tambak Wedi, maka si Danti itu mampu bernafas kembali." Sekali lagi Tohpati menggeram. Kata-kata Ki Sumangkar telah memperingatkannya bahwa ia telah berbuat kesalahan. Namun dalam pada itu, kembali suara Ki Tambak Wedi. "Suatu peringatan yang baik. Peringatan yang terakhir dari Adi Sumangkar. Setelah ini, maka Adi akan mati aku cekik. Dan Anggir Tohpati akan mati pula untuk kemudian aku penggal lehernya." Kembali kegelisahan merambat di hati Tohpati. Namun kemudian Ki Sumangkar berkata lantang kepada Tohpati, "Jangan hiraukan aku, Anggir. Bukankah aku seorang juru masak yang baik? Karena itu, aku selalu membawa golok pembelah kayu ini. Namun sebagai murid Kedung Jati, sebagai saudara seperguruan Patih Mantahun, maka golok ini akan dapat aku pergunakan untuk membelah dada Ki Tambak Wedi yang sombong. Bukankah Sumangkar murid kedua dari perguruan Kedung Jati yang tidak kalah besarnya dari perguruan Lereng Merapi?" "Setan!" desis Ki Tambak Wedi. Kini Ki Tambak Wedi itu tidak tertawa lagi. Diamat-amatinya wajah Ki Sumangkar di dalam keremangan cahaya bulan. Wajah itu masih tenang setenang awan yang berlayar lembut di kebiruan langit. "Kau merasa dirimu setingkat dengan Ki Tambak Wedi?" Ki Sumangkar tidak menghiraukan pertanyaan itu. Namun kepada Tohpati ia berkata, "Cekiklah si Danti itu, Raden. Sementara itu, biarlah aku menyumbat mulut pemimpi tua itu dengan golokku." Ternyata kata-kata Ki Sumangkar itu memberi juga ketenangan pada Macan Kepatihan. Disadarinya kemudian bahwa Ki Sumangkar adalah saudara seperguruan gurunya sendiri, sehingga karena itu Macan Kepatihan itu tersenyum sendiri atas kegelisahan yang mencekam dadanya. Kenapa ia mencemaskan nasib Ki Sumangkar, juru masak yang malas itu? Ia bukan seorang juru masak kebanyakan. Ia adalah seorang murid dari perguruan Kedung Jati, seperti juga gurunya sendiri, Patih Mantahun yang sakti.
dalam pada itu terdengar Ki Tambakuwedi berkata, "Cecurut yang malang, kau benar-benar jemu untuk hidup. Bukankah Ki Tambakuwedi telah terkenal mampu menangkap angin?" Ki Sumangkar tersenyum. Jawabnya, "Perguruan Kedung Jati terkenal karena murid-muridnya mampu menyimpan nyawa rangkapan di dalam tubuhnya." Ki Tambakuwedi menggeram penuh kemarahan, apalagi ketika dilihatnya bahwa Macan Kepatihan telah menemukan keseimbangannya kembali, sehingga karena itu maka katanya, "Kau juga pandai membual, Adi Sumangkar. Kalau murid Kedung Jati dapat menyimpan nyawa rangkap di dalam tubuhnya, maka Patih Mantahun itu tidak akan mati terbunuh meskipun harus bertempur melawan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi atau Ki Juru Mertani, ditambah Hadiwijoyo dan Ngabei Loreng Pasar." Ki Sumangkarlah yang kini tertawa menyakitkan hati. Dengan renyah ia menjawab, "Hahaha, kau salah, Kakang. Mantahun waktu itu hanya membawa nyawa rangkap 3, tetapi ia benar-benar harus melawan 5 orang sekaligus. Ki Gede Pemanahan, Ki Penjawi, Karebet, Juru Mertani dan Sutowijoyo dengan Kiai Pleret di tangannya. Nah, karena itulah maka ketika nyawanya terpaksa dilepaskan." "Setan belang," umpat Ki Tambakuwedi. "Jangan banyak bicara, sekarang kau harus dienyahkan." Ki Sumangkar memutar tubuhnya menghadap Ki Tambakuwedi yang memandanginya seolah-olah biji matanya akan meloncat dari kepalanya. Namun Ki Sumangkar masih tetap dalam ketenangan. Ia tahu bahwa Ki Tambakuwedi adalah seorang yang sakti pilih tanding. Tetapi ia tidak bernafsu untuk mengalahkannya. Ia hanya harus bertahan sampai Macan Kepatihan menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, maka ia akan dapat menghindar bersama-sama dengan Macan Kepatihan. Dan ia mengharap bahwa ia akan mampu melakukannya, bertahan melampaui ketahanan si Danti melawan Macan Kepatihan. Karena itu, ketika Ki Tambakuwedi memakinya sekali lagi, berkatalah Ki Sumangkar, "Kakang, aku sudah siap. Kali ini aku pun membawa nyawa 3 rangkap. Ayo, mulailah. Kalau kau berhasil membunuh aku 1 kali, maka kedua nyawaku yang lain akan mampu mencekik lehermu itu." Ki Tambakuwedi tidak menjawab. Sekali ia menggeram dan dengan dahsyatnya ia meloncat menerkam Ki Sumangkar. Namun Ki Sumangkar sudah siap, meskipun ia belum merasa perlu untuk mempergunakan senjata. Namun goloknya tidak dapat diletakkannya dan tidak dapat terus disangkutkannya pada ikat pinggangnya karena tidak berwarangka. Karena itu maka sambil menghindar ia berkata, "Kakang, sebenarnya aku sama sekali tidak menganggap perlu mempergunakan senjata ini. Namun terpaksa aku harus memeganginya terus supaya senjata ini tidak hilang apabila aku letakkan. Sebab aku sekarang adalah seorang juru masak. Aku perlu golok ini untuk membelah kayu bakar." Tetapi Ki Sumangkar itu terkejut ketika terasa goloknya menyentuh benda keras di tangan Ki Tambakuwedi. Barulah kini ia sadar, di dalam kedua tangan hantu lereng Merapi itu tergenggam sepasang gelang-gelang besi. Dengan gelang-gelang itu, Ki Tambakuwedi menyambar golok Ki Sumangkar. Namun untunglah Ki Sumangkar cepat menyadarinya sehingga goloknya tidak terloncat dari tangannya. Dengan demikian, maka Ki Sumangkar tidak dapat lagi berkelahi sambil membual. Ia harus benar-benar bertempur dengan segenap kewaspadaan dan kemampuan yang ada padanya. Maka dalam keremangan cahaya bulan,
tampaklah dua lingkaran perkelahian yang semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Tambak Wedi yang menjadi amat marah itu pun bertempur dengan darah yang seolah-olah menyala membakar seluruh tubuhnya. Ki Sumangkar itu adalah sumber kegagalannya malam ini, kegagalan atas rencananya, dan kegagalan itu membuatnya sangat marah. Karena itu, maka Ki Tambak Wedi pun segera berusaha untuk menyingkirkan Ki Sumangkar supaya muridnya dapat membunuh Tohpati meskipun ia harus membantunya. Pikirannya yang tiba-tiba saja timbul untuk membunuh Tohpati dan membawa bukti kematian itu ke Pajang sangat mempengaruhinya. Dengan demikian ia ingin si Danti akan mendapat kepercayaan melampaui kepercayaannya yang telah didapat Untara. Sebab apabila ia berhasil, maka ia telah membawa bukti kesetiaannya. Sedang Untara dan Widura yang telah berjuang berbulan-bulan di Sangkal Putung sama sekali tidak mampu menangkap macan kepatihan, hidup atau mati. Tetapi Ki Sumangkar ternyata bukan seorang yang bermalas-malasan saja. Ketika lawannya menjadi semakin dahsyat, maka gerakannya pun menjadi semakin tangguh. Ternyata murid kedua dari perguruan Kedung Jati itu tidak mengecewakan. Ketika terasa olehnya bahwa kedua tangan Ki Tambak Wedi seakan-akan terbalut oleh selapis baja, maka Ki Sumangkar tidak lagi segan-segan mempergunakan goloknya. Meskipun golok itu golok pembelah kayu yang tidak setajam pedang si Danti, namun di tangan Ki Sumangkar, senjata itu merupakan senjata yang cukup berbahaya. Bulan di langit beredar dengan lambannya. Sepotong-sepotong awan mengalir ke utara dihembus angin lembah yang lembut. Betapa dinginnya malam. Namun keempat orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati itu telah basah oleh keringat yang mengalir dari segenap lubang-lubang di permukaan kulit mereka. Dan ketika tubuh-tubuh mereka telah menjadi basah, maka gerak mereka pun menjadi semakin cepat dan semakin lincah. Si Danti kini benar-benar telah menemukan nilai-nilai baru di dalam tata geraknya. Unsur-unsur yang dapat memberinya kekuatan dan kelincahan. Kakinya melontar-lontar dengan cepatnya, membawa tubuhnya yang seakan-akan tidak memiliki berat, seperti seonggok kapuk yang diputar angin pusaran, sekali melenting tinggi, kemudian menukik menyambar dengan sepasang pedang pendeknya. Tohpati kini terpaksa melawannya dengan sepenuh kemampuannya. Bahkan kadang-kadang ia menjadi bingung melihat gerak si Danti. Tetapi Macan Kepatihan adalah seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas, sehingga sesaat kemudian ia telah berhasil menemukan keseimbangannya kembali. Meskipun terasa juga kadang-kadang ujung pedang si Danti berhasil menggores kulitnya dan meneteskan darahnya, namun kini ia tidak menjadi cemas apabila sekali ia mencoba melihat perkelahian antara Ki Tambak Wedi dan Ki Sumangkar, maka terasa olehnya bahwa keduanya pun mempunyai ilmu yang dapat disejajarkan, sehingga karenanya maka ia tidak perlu memecah perhatiannya mencemaskan nasib Ki Sumangkar. Demikianlah mereka berempat telah memeras tenaga masing-masing. Ki Tambak Wedi terpaksa mengakui bahwa murid kedua perguruan Kedung Jati itu benar-benar mampu melawannya. Meskipun senjata yang dipergunakan bukanlah senjata ciri perguruan Kedung Jati, namun senjata seadanya itu benar-benar dapat membantu Ki Sumangkar memperpanjang umurnya.
Golok yang kehitam-hitaman di tangannya itu berputaran sekali mematuk, sekali menebas menyambar seperti hendak menebang roboh tubuh Ki Tambakwedi itu. Namun hampir di setiap kesempatan, Ki Tambakwedi dengan beraninya memukul golok lawannya dengan tangannya yang terlindung oleh sepasang gelang baja. Dalam benturan-benturan yang terjadi itu, maka menyalalah bunga api memercik ke udara. Setiap kali terjadi benturan, senjata Ki Sumangkar itu, yaitu golok pembelah kayunya, mengalami luka di bagian tajamnya, sehingga kemudian mata golok yang memang bukan senjata buatan khusus itu menjadi semacam mata gergaji. Namun dengan demikian, maka setiap goresan akan mampu menyobek kulit dengan bekas yang tersayat-sayat. Ki Tambakwedi pun kemudian terpaksa berjuang dengan sengitnya untuk segera dapat mengalahkan Ki Sumangkar. Namun Ki Sumangkar tidak mau menerima keadaan dengan kedua tangan ngapurancang, tetapi sepasang tangannya berjuang sekuat-kuat tenaganya. Tenaga murid kedua perguruan Kedung Jati, goloknya kadang-kadang menyambar dalam genggaman tangan kanannya, namun kemudian mematuk dalam kelincahan tangan kirinya. Demit tetean, Ki Tambakwedi tak habis-habisnya mengumpat-umpat, tetapi lawannya sama sekali tidak takut mendengar umpatan itu. Bahkan dengan serunya Ki Sumangkar melawannya tanpa mengenal lelah. Keduanya adalah orang-orang sakti yang pilih tanding. Keduanya adalah orang-orang tua yang telah hampir merasa dirinya harus beristirahat dan menyerahkan segala persoalan kepada mereka yang masih muda. Namun pada saat-saat terakhir, mereka masih harus melindungi anak-anak muda yang mereka anggap akan dapat meneruskan umur mereka. Ki Tambakwedi adalah seorang guru yang terlalu bangga akan muridnya dan terlalu jangkauannya. Sedang Ki Sumangkar melihat Tohpati adalah penerus perguruannya lewat kakak seperguruan. Karena itu maka seandainya anak muda itu lenyap pula lah ajaran-ajaran perguruan Kedung Jati yang pernah terkenal karena orang menyangka bahwa murid-murid perguruan Kedung Jati tidak dapat mati karena memiliki nyawa rangkap. Sedang perguruan lereng Merapi yang terkenal seakan-akan setiap muridnya mampu menangkap angin. Di pihak lain, si Danti bertempur dengan sepenuh tekad melawan Macan Kepatihan. Kali ini ia akan menebus kekalahannya pada saat ia berhadapan dengan Macan Kepatihan itu. Seperti juga gurunya, ia benar-benar ingin membunuh Tohpati, membawa kepalanya ke Pajang, dan mengharap hadiah daripadanya. Seperti hadiah yang akan diterima oleh mereka yang berhasil membunuh Arya Penangsang, Tanah Mentauk dan Pati. Kalau ia membunuh Macan Kepatihan, maka setidak-tidaknya ia akan menerima hadiah separuh dari mereka yang membunuh Arya Penangsang. Dengan harapan itu, serta pangkat yang akan melampaui pangkat Untara, maka si Danti berjuang sekuat-kuat tenaganya. Namun ternyata Macan Kepatihan tidak menyerahkan lehernya begitu saja. Bahkan semakin lama Tohpati seakan-akan menjadi semakin segar. Tongkatnya menjadi semakin cepat bergerak, menyambar-nyambar seperti burung Garuda yang bertempur di udara. Mula-mula si Danti berbangga dengan kemenangan-kemenangan kecilnya. Ketika sekali dua kali ujung pedangnya mampu meneteskan darah dari tubuh Tohpati. Namun kemudian terasa
bahwa kulitnya pasti menjadi merah biru pula setiap sentuhan ujung tongkat macan kepatihan yang berbentuk tengkorak itu seakan-akan benar-benar memecahkan tulangnya. Meskipun ia selalu dapat menghindarkan dirinya dari benturan langsung atau dengan sepasang senjatanya menghentikan ayunan tongkat lawannya, namun terasa tongkat itu menyengat-nyengat tubuhnya semakin lama semakin sering. Sehingga dengan demikian, maka si Danti kemudian tidak lagi dapat membanggakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Betapa ia menjadi semakin lincah di saat-saat terakhir. Namun lawannya pun ternyata cukup tangguh untuk mengimbanginya. Karena itulah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Ketika bulan menjadi semakin merendah ke garis cakrawala di ujung barat, maka mereka yang bertempur itu semakin ngetok kekuatan. Mereka tidak mau masing-masing menjadi korban dari perkelahian itu, dan mereka masing-masing berusaha untuk mengalahkan lawannya sebelum pasangannya dapat dikalahkan. Tetapi kemudian perkelahian itu menjadi terganggu karenanya. Di kejauhan mereka melihat 3 bayangan yang bergerak-gerak dalam keremangan cahaya bulan. 3 bayangan manusia yang datang mendekat daerah perkelahian itu. Baik Ki Tambak Wedi maupun Ki Sumangkar bertanya-tanya di dalam hati mereka, siapakah mereka? Orang-orang yang mendatangi itu. Tohpati dan si Danti pun kemudian melihat mereka pula. Karena itu, maka mereka menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan perkelahian itu. Perkelahian itu adalah perkelahian antara hidup dan mati. Namun kalau yang datang itu kawan dari salah satu pihak, maka keseimbangan perkelahian itu akan terganggu. Sesaat Tohpati menggeram keras sekali. Tiba-tiba ia memperketat tekanannya. Ia melihat satu tenaga cadangan yang akan mampu mempercepat penyelesaiannya. Kalau ia mengerahkan tenaganya dan berhasil, maka perkelahian itu akan menjadi semakin cepat selesai. Tetapi kalau tidak, maka akibatnya ia akan menjadi lebih dahulu kelelahan dan mungkin ia akan menjadi korban. Namun ia tidak dapat berbuat lain. Ketiga bayangan yang menjadi semakin dekat itu benar-benar mengganggunya. Akibatnya terasa pula oleh si Danti. Serangan macan kepatihan menjadi bertambah dahsyat. Sedahsyat angin prahara yang melanda tebing pegunungan, menggetarkan pepohonan dan menggugurkan daun-daunnya. Sekali si Danti terpaksa meloncat surut, namun Tohpati mengejarnya terus. Serangan si Danti itu serasa benar-benar menyusup dari segenap arah, mematuk seluruh bagian tubuhnya. Dengan demikian maka si Danti pun terseret ke dalam pencurahan segenap tenaga, segenap kekuatan, dan segenap kemampuannya. Namun meskipun demikian, maka amat sulitlah baginya untuk segera dapat membebaskan diri dari belitan serangan Tohpati yang seperti lesus itu. Pada saat-saat terakhir, Ki Tambak Wedi sebenarnya telah menemukan segi-segi lawannya, betapapun saktinya Ki Sumangkar. Namun pada orang tua itu masih terdapat beberapa kelemahan, apalagi ketika pada saat-saat terakhir ia lebih senang tinggal di dapur saja, maka nafsunya untuk bertempur tidak sehangat Ki Tambak Wedi lagi.
Meskipun Ki Sumangkar mampu mengimbangi hampir setiap usaha Ki Tambakwedi untuk menembus pertahanannya, namun lambat laun terasa bahwa Ki Tambakwedi masih selapis berada di atas Ki Sumangkar. Tetapi pada saat yang demikian, pada saat Ki Tambakwedi memperkuat tekanannya untuk segera mengakhiri perkelahian itu supaya ia sempat memenggal leher Tohpati, maka pada saat yang demikian itu pula si Danti terpaksa beberapa kali beringsut surut. "Gila!" desis Ki Tambakwedi itu. "Macan Kepatihan benar-benar berkelahi seperti seekor harimau jantan yang garang." Dengan menggeram keras sekali ia mencoba mengakhiri perkelahiannya dengan Ki Sumangkar. Ketika dengan tangan kirinya ia memukul golok Ki Sumangkar ke samping itu, dan dengan tangannya yang lain Ki Tambakwedi berusaha memecahkan kepala lawannya itu. Namun usahanya masih belum berhasil. Ki Sumangkar masih mampu menggenggam golok itu dengan tangannya dan masih mampu melontar ke samping sambil merendahkan dirinya, sehingga tangan Ki Tambakwedi yang berlapis baja itu terbang beberapa jari dari kepalanya. Sesaat kemudian, ketika Ki Tambakwedi berusaha menerkamnya, maka Ki Sumangkar sudah mampu mempersiapkan dirinya dan menjulurkan goloknya di muka dadanya. Bahkan kemudian ketika Ki Tambakwedi mengurungkan serangannya, Ki Sumangkarlah yang meloncat maju dengan sebuah ayunan pendek. Namun kembali kemudian Ki Tambakwedi mengumpat di dalam hatinya. Kini ia benar-benar melihat muridnya dalam kesulitan. Karena itu maka mau tidak mau ia harus membagi perhatiannya. Namun karena orang tua itu memiliki pengalaman yang bertimbun-timbun di dalam perbendaharaan ilmunya, maka segera ia menemukan jalan untuk menyelamatkan muridnya tanpa mengorbankan kehormatannya. Dengan lantang kemudian ia berkata, "Ayo, meskipun Macan Kepatihan bukan muridmu Sumangkar, namun ia adalah murid saudara seperguruanmu, sehingga ilmumu berdua bersumber dari perguruan yang sama. Kalau ternyata kau tidak mampu melawan aku seorang diri, marilah aku beri kesempatan kalian bertempur berpasangan. Muridku pasti akan senang juga melayanimu dengan cara itu." "Kau licik," sahut Ki Sumangkar. "Agaknya kau telah melihat bahwa muridmu telah hampir sampai pada titik ajalnya. Persetan, aku sobek mulutmu itu." "Silahkanlah Kakang," jawab Ki Sumangkar. Ki Tambakwedi menggertakkan giginya, namun ia tidak merubah rencana. Langsung ia melepaskan Ki Sumangkar dan berlari ke arah si Danti yang semakin terdesak. Dengan demikian, maka Ki Sumangkar tidak dapat berbuat lain daripada berlari pula mengejar Ki Tambakwedi itu. Sesaat kemudian, maka mereka terlibat dalam pertempuran berpasangan. Mula-mula Ki Sumangkar dan Tohpati agak canggung juga menyesuaikan diri masing-masing. Namun karena mereka bersumber pada ilmu yang sama, maka segera mereka menemukan titik-titik yang dapat membuka kemungkinan-kemungkinan seterusnya. Dalam pada itu, ketika mereka telah luluh dalam satu lingkaran perkelahian, maka bayangan yang datang mendekati mereka menjadi semakin dekat. Mereka berjalan perlahan-lahan dengan penuh kebimbangan. Setapak mereka maju dan sesaat mereka berhenti. Sejenak mereka maju lagi. Namun 2-3 langkah mereka kembali tegak, mengawasi perkelahian yang semakin seru. "Mereka bertempur berpasangan," berkata
Berkata salah seorang dari mereka, "Ya, salah satu pihak sedang mencari keseimbangan." Jawab yang lain, "Siapakah mereka?" Tak seorang pun yang dapat menjawab, namun salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita mendekati." Mereka berjalan maju lagi. Langkah mereka terayun satu-satu di antara rumput-rumput liar, ragu-ragu dan penuh kewaspadaan. Namun kemudian mereka berhenti pada jarak yang tidak terlalu dekat. Dahsyat! Terdengar salah seorang bergumam. "Iya," sahut yang lain, dan yang lain lagi berkata, "Aku sangka mereka adalah guru dan murid saling berpasangan. Dua perguruan bertemu di padang rumput ini." Namun sesaat kemudian, mereka bertiga mengerutkan kening mereka. Hampir bersamaan mereka dapat melihat semakin jelas ketika mereka sudah menjadi lebih dekat lagi. Perlahan-lahan, di sela deru angin malam terdengar salah seorang berdesis, "Macan kepatihan." Yang lain mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tongkat baja putihnya yang berkilat-kilat di keremangan cahaya bulan yang hampir tenggelam telah menunjukkan kepada mereka siapakah salah seorang dari mereka yang sedang bertempur itu. Namun timbullah kemudian kebimbangan di hati mereka bertiga. Salah seorang berkata, "Macan kepatihan bertempur berpasangan. Siapakah yang seorang itu? Bukankah guru macan kepatihan itu Patih Mantahun? Dan Patih Mantahun itu telah mati terbunuh." Salah seorang bergumam lirih, "Perguruan Kedung Jati terkenal bahwa murid-muridnya mampu menyimpan nyawa rangkap di dalam tubuhnya." "Aku juga mendengar itu," sahut yang lain. Tetapi yang seorang lagi tertawa perlahan-lahan. Gumamnya, "Hihihi, sebuah dongeng untuk menidurkan anak-anak di senja hari." Kedua orang yang lain saling berpandangan sesaat, seolah-olah mereka tidak mengerti kenapa yang seorang itu sama sekali tidak menaruh perhatian atas berita tentang nyawa yang rangkap itu. "Apakah kalian percaya bahwa ada seorang yang mampu menyimpan nyawa rangkap di dalam dirinya? Aji Pancasona barangkali. Nah, kalau kalian percaya atau setidak-tidaknya bimbang akan hal itu, mulailah sejak ini menganggap bahwa itu hanya sebuah dongengan semata-mata. Dan hal itu pun terbukti pula bahwa Patih Mantahun tidak lagi bangkit dari kuburnya." Kedua orang yang lain kini berdiam diri, namun mata mereka tajam menatap pasangan-pasangan yang sedang bertempur dengan sangat serunya dalam keremangan cahaya bulan. Maka mereka seolah-olah hanya melihat bayangan-bayangan hitam yang berputaran dan berbenturan. Di sela-sela cahaya keputih-putihan yang memantul dari tongkat putih macan kepatihan dan sekali-sekali gemerlapnya pedang Sidanti, golok Ki Sumangkar yang kehitam-hitaman, bahkan di sana sini tampak berkarat, sama sekali tidak mampu memantulkan cahaya bulan yang semakin rendah. "Apakah kalian ingin melihat lebih jelas?" Terdengar salah seorang bertanya. "Marilah Kiai," jawab yang lain. Orang yang mengajak itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kainnya yang bercorak geringsing menutupi sebagian tubuhnya. Sedang kedua orang yang lain berjalan di belakangnya dengan penuh kewaspadaan. Mereka adalah dua orang anak muda yang sebaya.
Yang seorang bertubuh sedang dan yang lain pendek gemuk hampir bulat. Di lambung mereka masing-masing tergantung sehelai pedang. Namun di lambung orang yang berjalan di paling depan dan bahkan kedua anak-anak muda itu melingkar sebuah cambuk yang bertangkai pendek dan berujung janggut. Ternyata orang yang pertama yang berkain geringsing itu telah menuntun mereka untuk mempergunakan senjata ciri perguruannya. Di samping senjata yang disukainya, cambuk yang bertangkai tidak lebih dari sejengkal dan ujungnya berjuntai agak panjang, terbuat dari tambang kulit yang sangat kuat, beranyam rangkap 3 ganda, lemas namun kuatnya bukan main. Tiba-tiba orang yang berkain geringsing itu berkata, "Kemarilah, Ger." Kedua anak muda yang berjalan di belakangnya itu segera berdiri di sampingnya sebelah menyebelah. "Apakah kalian kenal yang seorang lagi?" Keduanya mengerutkan kening mereka dan mempertajam pandangan mata mereka. Tiba-tiba mereka berdesis, "Si Danti?" "Ya, si Danti," berkata orang yang berkain geringsing. "Yang seorang pasti Kitambak Wedi." Dua orang anak muda yang tak lain dan tak bukan adalah Agung Sedayu dan Suwandaru mengangguk-anggukkan kepala mereka. Perlahan-lahan mereka berdesis, "Kiai, lalu siapakah yang seorang lagi, pasangan macan kepatihan itu?" Kiai Geringsing yang oleh murid-muridnya lebih dikenal dengan nama Ki Tanu Metir menjawab, "Aku belum tahu siapakah orang itu. Aku masih belum dapat mengenalnya. Seandainya ia adalah seorang yang telah pernah terkenal di daerah ini atau daerah Pajang, mungkin aku dapat menyebut namanya." Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kini mereka menjadi semakin berani apabila salah satu pihak dari mereka adalah si Danti dan Kitambak Wedi, sedang di pihak lain dalam keadaan yang seimbang melayaninya. Maka bersama guru mereka tidak akan menjadi cemas lagi siapapun yang sedang bertempur itu. Karena itu maka Agung Sedayu kemudian berkata, "Marilah kita dekati, Kiai. Aku ingin melihat dengan pasti siapakah yang tengah bertempur itu." Kiai Geringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia menjawab, "Marilah, tetapi berhati-hatilah. Siapa tahu bahwa mereka akan memilih lawan dan pilihan itu jatuh kepada kita." Suwandaru tersenyum. Selangkah ia maju, tetapi ia segera berhenti ketika ia melihat perkelahian itu cepat bergeser dari tempatnya. "Kenapa?" desisnya. "Apakah ada perubahan dari keseimbangan mereka?" Tetapi ternyata perkelahian itu segera berjalan kembali dengan sengitnya. Mereka hanya bergerak sekedar menemukan bentuk yang baru dari daerah perkelahian serta letak pasangan dari antara mereka. Namun waktu yang sesaat itu telah mengguncangkan hati Kiai Geringsing. Pada saat yang demikian itu, ia mengenal siapakah yang seorang laki yang selama ini menjadi teka-teki di antara murid-muridnya. Namun untuk meyakinkannya, ia dengan serta-merta melangkah maju lagi beberapa langkah sehingga jarak mereka menjadi semakin dekat, bahkan terlalu dekat. Yang sedang bertempur itu pun kemudian terkejut pula melihat kehadiran mereka yang terlalu dekat itu. Apalagi dengan demikian, segera mereka mengenal siapakah orang-orang yang datang mendekat. Yang pertama-tama berteriak di antara mereka adalah justru Kitambak Wedi.
Hei, orang yang menamakan diri Kiai Gringsing, apakah kerjamu di sini? Kiai Gringsing tidak menjawab. Matanya sedang menekuni gerak seorang lagi di antara mereka yang selama ini tak pernah disangkanya akan bertemu kembali. Tiba-tiba terdengar ia bergumam. Sumangkar, murid kedua dari perguruan Kedung Jati. Hei, siapakah kau? Sahut Ki Sumangkar yang mendengar namanya disebut-sebut. Bertanyalah kepada Ki Tambakwedi, sahut Kiai Gringsing. Aku mendengar ia menyebutmu Kiai Gringsing. Siapakah sebenarnya kau ini? Itulah aku sebenarnya. Ki Sumangkar masih mau berkata lagi, tetapi tiba-tiba terdengar Tohpati berteriak. Hei, bukankah kalian orang-orang yang aku temukan di tengah kali itu? Yang gemuk itu, yang satunya, dan apakah kau orang tua itu pula? Ya, akulah itu, jawab Kiai Gringsing. Ternyata dada Tohpati berdesir mendengar pengakuan itu, meskipun hal itu telah diketahuinya atau setidak-tidaknya telah digambarkannya, sehingga karena itu ia berkata, aku sudah menyangka kalau aku tahu bahwa kalian orang-orang aneh dari Sangkal Putung, maka pada saat itu kalian pasti telah aku bunuh. Apa salah kami? Teriak Kiai Gringsing. Dan karena itu pula, agaknya waktu itu kami tidak mengaku orang-orang aneh. Gila! Teriak Tohpati. Jangan mengigau, nanti akan datang giliran kalian untuk aku bunuh setelah musuh-musuhku ini mati. Yang terdengar adalah suara tertawa Ki Tambakwedi. Sementara itu mereka masih bertempur dengan serunya, dan di antara deret tertawa itu terdengar Ki Tambakwedi berkata, jangan sombong macan kepatihan yang gagah perkasa. Mungkin kalian berdua mampu membunuh kami, tetapi orang-orang itu... Macan kepatihan benar-benar terkejut mendengar kata-kata Ki Tambakwedi yang biasanya terlalu menyombongkan diri. Tetapi ia tidak segera bertanya lagi. Tekanan Ki Tambakwedi bahkan menjadi semakin mendesak. Dalam kesibukan perkelahian itu yang terdengar kemudian adalah geram Sidanti penuh kemarahan. Agung Sedayu, musuh bebuyutan. Apakah kau sudah jemu hidup sehingga kau berani mendatangi tempat ini di mana aku dan guruku sedang berpesta? Kedatanganmu akan merupakan hadiah terbesar bagiku sesudah kepala Tohpati malam ini. Ketika Agung Sedayu hampir membuka mulutnya untuk menjawab, maka terasa lengannya digamit oleh gurunya. Dengan serta-merta ia mengurungkan niatnya sambil berpaling kepada gurunya untuk mendapat penjelasan. Namun Kiai Gringsing itu hanya mengangkat dagunya ke arah perkelahian itu. Dalam kebimbangan, Agung Sedayu menuruti arah itu. Barulah kemudian ia tahu maksud gurunya, bahwa kata-kata Sidanti itu pasti akan menyinggung perasaan Tohpati pula. Dan Kiai Gringsing mengharap biarlah macan kepatihan itulah yang menjawab. Sebenarnya lah, kemudian macan kepatihan menggeram. Gila kau Sidanti! Kau sangka bahwa macan kepatihan sama murahnya dengan kepalamu? Jangan marah, Ngger, sahut Ki Tambakwedi. Sidanti hanya berkata sebenarnya. Betapa marahnya macan kepatihan mendengar penghinaan itu. Namun kemudian terdengar Ki Sumangkar berkata tenang. Hei, orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing, kau lihat bahwa di tempat ini terjadi dua macam perkelahian. Yang pertama perkelahian jasmania. Kami masing-masing telah bertempur dengan sekuat-kuat tenaga kami. Namun belum ada di antara kami yang dapat dikalahkan oleh pihak yang lain.
Sedang perkelahian yang kedua adalah perkelahian mulut. Kami masing-masing mencoba saling menyombongkan diri kami. Kami masing-masing berkata bahwa kami akan membunuh lawan-lawan kami. Kalau itu mampu dilakukan, maka sudah pasti kami lakukan. Tetapi ternyata, seperti yang kau lihat, kami masih bertempur mati-matian, sehingga kami harus tertawa mendengar suara kami sendiri. Karena itu Kiai, kalau Kiai masih ingin menonton, menontonlah dengan tenang. Waktu masih panjang. Kalau ada di antara kami yang akan memusuhi Kiai, maka itu masih harus melalui waktu yang cukup banyak untuk mengalahkan lawan-lawan kami. Ki Tambak Wedi dan si Danti menggeram mendengar kata-kata itu. Bahkan Tohpati sendiri menggertakkan giginya. Namun dengan demikian, mereka tidak lagi berteriak-teriak dan saling mengancam. Mereka kini memusatkan tenaga mereka dalam pertempuran yang terjadi. Namun meskipun demikian, hati mereka telah digelisahkan oleh kehadiran Kiai Gringsing dengan murid-muridnya. Mereka mempunyai persoalan sendiri-sendiri terhadap mereka. Tohpati menyadari bahwa di antara orang-orang itu terdapat orang-orang sangkal putung. Namun justru karena itu ia mulai menimbang-nimbang. Kalau tidak ada persoalan di antara mereka dengan si Danti, maka mereka pasti akan membantu si Danti. Karena itu maka kehadiran mereka benar-benar mempengaruhi perasaannya. Dalam pada itu, Ki Tambak Wedi pun menjadi gelisah. Disadarinya bahwa orang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu tidak dapat dikalahkan. Ternyata Kiai Gringsing telah mengambil lawan si Danti menjadi muridnya. Dengan demikian, maka apabila terpaksa mereka harus berhadapan saat itu, maka tidak akan dapat memberinya kesempatan apa-apa. Yang terdengar kemudian adalah suara Kiai Gringsing. Kiai Gringsing senang mendengar kejujuran sikap Ki Sumangkar sehingga menyahut, "Kau benar-benar murid kedua perguruan Kedung Jati yang perkasa. Aku terpaksa tertawa mendengar pengakuanmu dan aku akan mencoba memenuhinya. Duduk di sini sambil melihat kalian berkelahi." "Gila!" teriak Ki Tambak Wedi. Namun suaranya segera tenggelam dalam kata-kata Ki Sumangkar. "Silakan Kiai, silakan. Kiai akan dapat menilai sampai sejauh mana kemungkinan yang ada di kedua belah pihak. Dan kira-kira Kiai akan lebih senang melawan pihak yang mana? Bukankah dengan demikian Kiai dapat berbuat sesuatu?" Kembali Kiai Gringsing tertawa. Jawabnya, "Hihihi, tidak, aku tidak berpihak. Aku tidak akan berpihak pada yang lemah untuk nanti mendapatkan lawan yang lemah itu." Ki Sumangkar tertawa pendek. Sekali ia harus meloncat ke samping untuk menghindari sambaran tangan Ki Tambak Wedi. Namun ia harus segera menggeliat ketika dilihatnya pedang si Danti menjulur mematuk lambungnya. Namun ketika Ki Tambak Wedi akan menyerangnya kembali, segera Ki Sumangkar meloncat dan memutar golok di tangannya. Ia tidak perlu memperhatikan si Danti lagi, karena dengan serta-merta tongkat macan kepatihan menyambar lengan anak muda itu, sehingga ia terpaksa meloncat surut. Namun dalam pada itu, timbullah banyak pertimbangan di kepala Tohpati. Seandainya perkelahian itu dibiarkannya berjalan dalam keseimbangan, maka semalam suntuk mereka pasti tidak akan menemukan penyelesaian. Bahkan mungkin pada saat-saat mereka hampir mati kelelahan, pada saat itulah Kiai Gringsing baru tampil ke gelanggang.
Karena itu, maka segera timbul banyak pertimbangan di kepala Macan Kepatihan. Ia sendiri tidak yakin apakah yang dapat dilakukan oleh Kiai Gringsing. Apakah ia akan berpihak ataukah ia akan melawan segala pihak. Namun keadaannya pasti akan menjadi paling baik. Seperti tantangan Ki Sumangkar, Kiai Gringsing dapat berpihak yang dianggapnya paling lemah untuk membinasakan yang kuat, supaya apabila kemudian terpaksa bagi Kiai Gringsing untuk bertempur, maka musuhnya adalah pihak yang lemah. Namun agaknya permusuhan telah terjadi antara Kiai Gringsing dan Ki Tambakwedi, seperti halnya murid-muridnya di kedua belah pihak. Apakah permusuhan itulah yang menyebabkan si Danti meninggalkan Sangkal Putung? Sekali-sekali terlintas juga di dalam benaknya untuk melawan saja Kiai Gringsing bersama muridnya itu, bersama-sama dengan si Danti dan gurunya dalam satu gabungan kekuatan. Maka pasti Kiai Gringsing dapat dikalahkannya. Namun kemudian Tohpatih itu menjadi ragu-ragu pula, meskipun hatinya cenderung berbuat demikian. Sebab apabila yang tinggal adalah mereka berempat, maka kekuatan mereka pasti akan tetap seimbang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.